video kali ini, saya ingin mengomentari tentang perjumpaan antara syekhnya Pondok Pesantren Al-Zaitun, yaitu Bapak Panji Gumilang, dengan Departemen Agama Kabupaten Indramayu. Nah, bagi teman-teman yang ingin menyaksikan videonya secara full, silahkan teman-teman klik link yang sudah saya sertakan di deskripsi di bawah video ini. Nah, sebelum itu teman-teman, mari kita saksikan cuplikan video berikut ini. Sahabatku semua, saya sudah menyaksikan video perjumpaan beliau, lebih kurang sekitar 1 jam, dan ada beberapa poin yang ingin saya komentari. Yang pertama teman-teman, yaitu tentang dalil sholat Idul Fitri yang sempat viral yang dilakukan oleh Pondok Pesantren Al-Zaitun, yaitu safnya jarang-jarang, berjarak tidak rapat. Nah, beliau menggunakan dalil seperti ini. Sholat berjarak-jarak, baca Quran saja. Kalau baca Quran ketemu. Surat berapa itu coba? Ya ayyuhalladzina amanu idza qila lakum tafassahu fil majalisi fafsahu yafsahillahu alaikum. Kan tafassah, bukan berapat-rapat. Dalil yang beliau bawakan ini sahabatku semua, yaitu surah Al-Mujadalah ayat 11. Ya ayyuhalladzina amanu idza qila lakum tafassahu fil majalis. Saya tegaskan di sini, tafassahu fil majalis. Artinya teman-teman, berlapang-lapanglah di dalam majalis, bukan berlapang-lapang di dalam sholat. Hai orang-orang beriman, apabila dikatakan kepadamu, berlapang-lapanglah dalam majalis, maka lapangkanlah, niscaya Allah akan memberi kelapangan untukmu. Dan apabila dikatakan berdirilah kamu, maka berdirilah, niscaya Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat. Dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Asbabun nuzul ayat ini turun sahabatku semua, dilatar belakangi oleh adanya majelis Rasulullah SAW di serambi Masjid Nabawi pada hari Jumat. Ketika itu didatangi oleh sejumlah sahabat ahli Badar yang biasanya mendapatkan tempat khusus oleh Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Nah, pada suatu ketika itu saat ahli Badar ini datang, mereka mengucapkan salam. Orang-orang di majelis menjawab salam namun tidak memberikan tempat duduk untuknya. Nah, tidak ada hubungannya sama sekali dengan masalah sholat berjemaah yang safnya jarang teman-teman. Tidak ada hubungannya. Jadi bapak ini, syekh dari Pondok Pesantren Al-Zaitun ini memaksakan dalil untuk perkara itu teman-teman. Nggak ada urusan dengan majelis ulama. Seperti pada video kita sebelumnya, kita sangat mengharapkan Majelis Ulama Indonesia untuk investigasi, untuk menyelidiki Pondok Pesantren Al-Zaitun ini, agar umat terang bagaimana status dari Pondok Pesantren ini. Namun, menurut syekhnya Pondok Pesantren Al-Zaitun ini, Majelis Ulama Indonesia tidak dia dengarkan. Dikarenakan Majelis Ulama Indonesia menurut dia hanyalah sebatas LSM yang tidak memiliki power, yang tidak memiliki kredibilitas. MUI itu tidak pernah ke sini. Barangkali dari yang dulu sampai sekarang belum pernah ke sini. Mengapa? Karena dia LSM kan. Kalau Departemen Agama kan negara. Maka saya nggak perhatikan. Sangat jelas sekali bukan, teman-teman? Beliau menyatakan bahwa tidak akan memperhatikan atau tidak akan memandang Majelis Ulama Indonesia. Karena menurut beliau hanya sebatas LSM yang tidak memiliki power atau kredibilitas. MUI LSM, nggak lebih LSM. Hanya dia dapat fasilitas LSM yang lain tidak. Zaitun nya saja ikut Departemen Agama. Bukan ikut Nahdlatul Ulama, bukan ikut Muhammadiyah. Ikut Departemen Agama. Dari cuplikan video ini sahabatku semua, beliau menjelaskan bahwa Pondok Pesantren Al-Zaitun ini mengikuti Departemen Agama, tidak mengikuti Nahdlatul Ulama, dan juga tidak mengikuti Muhammadiyah. Jadi kebanyakan kebijakan yang berada di Pondok Pesantren tersebut adalah kebijakan mengikuti Departemen Agama. Itu kok perempuan, urusan perempuan. Di depannya, siapa yang mau memajukan silakan. Setelah beliau memaksakan dalil dari Al-Quran, surah Al-Mujadalah ayat 11 tadi, tentang saf solatnya
beliau beri jarak, tidak dirapatkan. Nah, beliau juga mengomentari tentang viralnya wanita yang berada pada saf pertama, yang berada saf pada bagian depan. Itu kok perempuan, urusan perempuan di depannya. Siapa yang mau majukan silahkan. Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, saf yang paling baik bagi laki-laki adalah saf yang berada paling awal, sedangkan saf yang paling buruk bagi mereka adalah saf yang paling akhir. Dan saf yang paling baik bagi wanita adalah saf yang paling akhir, sedangkan saf yang paling buruk bagi mereka adalah saf yang paling awal. Mazhab saya mazhab Bung Karno, dan itu sudah. Mengapa saya kenal? Saya pernah berjabat tangan pada waktu SD kelas 3. Terus saya berkenalan langsung pemikirannya sejak tahun 1963 sampai sekarang. Dari pernyataan beliau ini teman-teman, jelaslah bagi kita, mazhab yang beliau gunakan adalah mazhabnya Soekarno, Presiden pertama Indonesia. Pertanyaannya, sejak kapan Presiden Soekarno sebagai ulama fukaha, sebagai ahli fikih? Saya tidak pernah tahu bahwa Presiden Soekarno memiliki mazhab. Subhanallah, Bapak ini memang sangat luar biasa. Sah-sah saja, namun makro. Lah makro bukan hukum, makro itu. Makro itu abu-abu. Majelis Ulama Indonesia menjelaskan tentang viralnya video sholat Idul Fitri yang mereka lakukan di Pondok Pesantren Al Zaitun tersebut. Itu sholatnya hukumnya makruh, tidak batal. Artinya teman-teman, sholat yang safnya jarang-jarang, tidak rapat, itu tidak batal, sah sholatnya, tapi hukumnya makruh. Sebaiknya dirapatkan safnya agar terjadinya adanya kesempurnaan di dalam sholat. Nah, menurut Bapak Panji ini, makruh itu bukan hukum. Subhanallah. Sah-sah saja, namun makro. Lah makro bukan hukum, makro itu. Makro itu abu-abu. Makruh adalah salah satu jenis hukum yang berada di dalam ilmu fikih, yaitu apabila kita meninggalkan suatu perkara, maka kita akan mendapatkan pahala. Lebih baik kita jangan melakukan perkara tersebut. Itu yang disebut dengan makruh. Namun apabila kita terpaksa melakukannya, maka tidak ada ganjaran dosa di dalamnya. Ini sebentar lagi khotib Jumat pelajar putri. Terlepas Departemen Agama mau marah juga enggak apa-apa. Terlepas Departemen Agama mau marah juga enggak apa-apa. Astagfirullah. Teman-teman bisa dengarkan, beliau menyatakan bahwa sebentar lagi Pondok Pesantren Al Zaitun ini khatib Jumatnya akan dibawakan oleh seorang perempuan. Subhanallah. Tidak pernah di zaman Rasulullah, di zaman sahabat, di zaman tabi'in, di zaman tabi'in tabi'in, tidak pernah khatibnya perempuan. Ini memang sangat luar biasa sekali Pondok Pesantren Al Zaitun ini. Terlepas Departemen Agama mau marah juga enggak apa-apa. Tadi dia mengaku, sahabatku semua, bahwa Pondok Pesantren Al Zaitun ini akan mengikuti kebijakan dari Departemen Agama. Nah, padahal dari pernyataan dia ini teman-teman, jelas sekali dia membangkang kepada Departemen Agama. Dia menyatakan terserah mau marah Departemen Agama, dia akan tetap melakukan khatib Jumat yang akan dibawakan oleh perempuan. Subhanallah. Sholat saja dipakai takbir. Najis amat ini perempuan. Ada ke depan dikomentari, najis amat itu perempuan. Seperti hadis yang sudah kita bacakan pada awal video tadi sahabatku semua, tentang saf perempuan itu berada di belakang laki-laki. Bukan tentang masalah najis. Kita tidak pernah menyatakan perempuan itu najis, tapi kita tunduk kepada syariatnya Rasulullah. Rasulullah yang memerintahkan, yang menyatakan bahwa safnya perempuan itu berada di belakang laki-laki. Madhab Insinyur Ahmad Soekarno dalam bidang pembaharuan, bidang politik pembangunan, madhab Pak Harto. Itu yang bisa dirasakan bermadhab itu. Lah bermadhab pada zaman yang kita tidak bisa tahu, hanya tahu tulisannya berdasar masa lalu.
Ini subhat sahabatku semua. Seolah-olah dia menyatakan bahwa mazhab yang 4, Imam Syafi'i, Imam Malik, Imam Abu Hanifah, Imam Ahmad, itu tidak lagi relevan pada zaman sekarang ini. Karena kita tidak menyaksikan secara langsung bagaimana mereka, tidak berjumpa dengan mereka, maka tidak relevan lagi digunakan pada zaman sekarang. Ini subhat yang sangat luar biasa. Kalau dengan saya itu banyak pencerahan. Iya. Banyak. Jadi kadang-kadang kita pengen ke situ, banyak kerinduan yang ingin didengar. Akhirnya sahabatku semua, kita tidak mendapatkan penjelasan dari Departemen Agama, tidak mendapatkan keputusan bagaimana statusnya Pondok Pesantren Al-Zaitun ini. Nyatanya mereka Departemen Agama Kabupaten Indramayu ini bahkan mendapatkan pencerahan. Menurutnya itu adalah pencerahan dari pimpinan Pondok Pesantren Al-Zaitun. Ya, akhirnya nihil. Kita tidak mendapatkan keputusan bagaimana status dari pondok pesantren tersebut. Yang penting yang salah, kalau Az-Zaitun itu sholat subuhnya 1 rakaat, baru nanti mungkin ada investigasi dari pusat, saya bilang gitu. Kalau selagi yang tidak ada hal-hal yang lain, biar bisa sah-sah aja, gimana ini kan, saya bilang gitu ada. Bahkan Departemen Agama Kabupaten Indramayu seolah-olah membela dan menyatakan tidak ada yang salah di dalam Pondok Pesantren Al-Zaitun, terutama tentang videonya yang sempat viral tentang sholat Idul Fitri. Kita menyaksikan semua, sahabatku semua. Di barisan saf pertama, di sebelah perempuan itu ada seorang oknum kafir, seorang yang beragama Kristen, yang bukan Muslim, melakukan ibadah dengan caranya sendiri, dengan cara mengepalkan tangannya seperti ini, memejamkan matanya, tidak mengikuti imam. Ini bagaimana? Ini masalah akidah, ini bukan masalah toleransi. Orang Kristen mereka menyembah sesembahan yang berbeda dengan kita. Lalu bagaimana? Bagaimana mungkin disamakan di dalam jemaah kita, jemaah sholat secara Islam? Ini masalahnya sahabatku semua. Jadi sahabatku semua, di video ini saya kembali berpesan kepada seluruh teman-teman yang menonton video ini. Ingatlah, setiap apa yang kita katakan, setiap kita sampaikan, itu ada pertanggungjawabannya kelak di hadapan Allah. Apalagi kita sebagai statusnya seorang publik figur, atau seseorang yang berkuasa, atau seseorang yang memiliki jabatan. Semua yang kita kuasai, apalagi jabatan kita, akan dipertanggungjawabkan kelak di hadapan Allah Azza wa Jalla. Jangan pernah takut kepada manusia, takutlah hanya kepada Allah. Saya Rizky Mesa Putra, barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.